Astagfirullah, 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 astagfirullah. Innallaha malaikatahu yusholluna ya ayyuhallazina amanu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ilahi anta masudi warida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan peruntukan kepada Allah, karena dialah pembawa, dialah yang menumpahkan rahmat, kenikmatan pada kalbu kita ini yang tidak ada henti-hentinya kepada seluruh makhluknya yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini juga kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sering nonton konten Puan Dipandring, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang lancar, barakah untuk menjalankan bulan suci, menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Amin, amin. Tidak ada kata yang paling indah, yaitu ilahi anta makasudi warida kematlubi, bahwa sesungguhnya tidak ada yang dimaksud, yang dituntut, hanya ridhanya Allah SWT. Ridha Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat lahir batin dan selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Adapun malam hari ini kita duduk-duduk santai di sini. Sedikit saya bercerita tentang ilmu tarekat. Tarekat ini memang ada berapa aliran tarekat yang dipelajari. Mungkin ada 41 dan ada yang mengatakan ada pecahannya 4 jadi menjadi 45. Dan alhamdulillah kita salah satu juga dari tarekat yang kita jalani di sini bersama teman-teman. Tarekat ini adalah perjalanan. Tarekat adalah jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk menemukan Allah. Inilah tarekat. Disinilah tarekat ini menuntun kita bagaimana caranya berjalan kepada Allah sesuai yang ditentukan oleh pada para syekh mursi. Karena memang di tarekat ini, tarekat apapun yang resmi itu, yang ada sanadnya atau silsilahnya, itu ada dikatakan syekh mursi.
Syekh Mursi itu adalah pembimbing di dalam tarekat itu. Inilah yang nanti menuntun kepada orang-orang yang datang kepada salah satu tarekat. Akhirnya datang di situ mau belajar, akhirnya mungkin ada suluk, situlah dipahamkan cara-cara mengenal Allah, mengenal diri dan beramal. Ini. Dan mungkin ada barangkali pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang sering saya dengar biasa di kayak Ya, sebaya saya, sekumpul saya, iya, teman-teman. Itu katanya kalau kita belajar tarekat iya, biasa kayak kita stres atau gila. ya, Kebanyakan orang teman-teman bicara itu kalau kita belajar tarekat kita itu akibatnya itu kita bisa gila. Apakah benar begitu penjelasannya atau bagaimana? yang sebenarnya. Ya, jadi begini ya, betul itu memang mungkin di sana atau orang-orang yang belum paham tentang tarekat. Ya, begitulah barangkali bahasanya, karena mungkin di luar sana ada yang mungkin orang belajar ilmu tarekat, tetapi mungkin apakah itu salah jalan atau bagaimana? Bisa saja salah jalan. Kenapa salah jalan? Karena mungkin tarekat ini yang dipelajari bisa saja tarekat yang tidak resmi, tidak diketahui oleh Departemen Agama. Yang tidak resmi itu tidak ada sanadnya, silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Akhirnya orang ini bisa belajar sesuai dengan ilmu yang ada di situ sama gurunya, dan bisa saja gurunya ini memang tidak paham itu ilmu, cuma dia mengatasnamakan misalnya tarekat. Misalnya ada di sana yang mengatakan dirinya bisa melihat Tuhannya, ya, bisa melihat Tuhannya. Ya, alhamdulillah kalau bisa melihat Tuhannya, sampai kepada Tuhannya. Logikanya kalau orang bisa melihat Tuhannya, contoh, kalau saya datang kepada bapak saya minta sesuatu kepada bapak saya, mungkin saya dikasih langsung kalau ada sama dia. Kenapa tidak digunakan itu? Karena sudah melihat Tuhannya. Gunakan itu, minta kepada Tuhanmu karena kau sudah lihat Tuhanmu. Jadi maka di sini biasa ada orang gila, tidak melihat apa? Dia mengatakan melihat Tuhannya, sesungguhnya dia tidak melihat. Karena dia bikin-bikin. Karena dia lewat hanya ilmu nafsu. Kenapa saya katakan ilmu nafsu? Karena memang nafsu itu alamnya jin, setan-setan atau iblis. Akhirnya orang bisa diarahkan. Akhirnya bisa juga dimasuki badannya orang itu. Datanglah itu iblis tadi ke badannya orang itu. Hei, saya ini yang benar. Akhirnya gila itu orang. Gila. Karena pikirannya ingin menjangkau kebenaran. Sebenarnya begitu. Pikirannya ingin menjangkau kebenaran Allah. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi di luar sana, ya mungkin ada teman-teman, saudara-saudara kita, seperti tadi berkatakan ini, mungkin mau belajar ilmu tarekat, tapi karena ada rasa takut, mungkin tidak sampai kepada ahlinya. Jadi marilah ya saudara-saudara di luar sana yang mau belajar ilmu tarekat, carilah ilmu tarekat yang resmi. Maksudnya resmi itu punya sanad atau silsilah sampai kepada Rasulullah. Insya Allah Syekh Mursi itu akan
membimbing kita sesuai ilmu yang ada. Seperti itu. Jadi sesuai ilmu yang ada maksudnya seperti ini. Ilmu yang ada dalam tarekat itu memang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dari pemegang sekarang, dari pemegang kemarin yang pegang ini silsilah ini, akhirnya pindah lagi ke sini ke si A, itu sama. Jadi amalan ini sama, tidak ada perbedaan. Cuma orangnya yang beda, itu. Orangnya saja yang beda membawakan. Mungkin ada orangnya si A, sekarang si B. Itu pelajaran di dalamnya itu sama. Jadi ini tadi betul yang dikatakan ini bahwa kalau kita belajar tarekat, nggak salah-salah memang gila orang, stres orang. Kenapa gila? Ya jin di badannya masuk, aja gila. Karena pikiran ingin menjangkau kebenaran. Kira, sedangkan kebenaran tidak ada di pikiran. Kebenaran itu ada pada kalbu kita. Maka kalbu kita itu akan dibersihkan melalui amalan-amalan yang ditentukan oleh Syekh Mursi atau dari tarekat-tarekat yang tertentu. Ya mungkin lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan ada juga pertanyaan. Silakan. Bagaimana caranya tuh melihat ciri-ciri ini tarekat yang bagus atau bagaimana? Yang tidak bagus. Ya, maksudnya dari yang mengajarkan bagaimana sifat bagaimana begitu. Supaya kita bisa membedakan ini ajarannya bagus. Ya, begitu. Kan rata-rata orang kan berpikir sama tarekat di sana baru pergi juga sembarang dia bikin Ya, betul. Ya, saya sudah pahami pertanyaannya. Jadi begini. Jadi ada hubungannya tadi saya katakan bahwa tarekat itu harus memang yang resmi. Kenapa? Resmi. Karena itu ilmu di dalamnya itu dari guru kemarin Syekh Mursi si A baru pindah ke si B. Itu sama ajaran. Kemudian yang membawakan ilmu ini kita lihat itu orang bagaimana akhlaknya itu orang membawakan ilmu. Itu kita tiru itu. Jangan sampai pembawa ilmu itu tidak sesuai yang diajarkan. Seperti itu. Tidak sesuai yang diajarkan. Misalnya seperti di sini. Saya misalnya mengajak kepada teman-teman, ayo kita beramal. Ini jangan begini. Perbanyak kita sholat tobat. Jangan berbuat seperti ini karena ini menimbulkan dosa. Ternyata juga saya yang berbuat dosa. Ini nanti teman-teman di sana, bagaimana itu? Buang itu dia sendiri yang bikin begitu. Kenapa? Diajarkan sama kita. Jadi cerminan kebaikan itu sebenarnya dari Syekh Mursi. Artinya bagaimana akhlaknya itu, cerminan ilmu yang dibawa Syekh Mursi itu, itulah yang terpancar keluar, dilihat orang-orang luar. Maka orang itu di luar sana melihat, oh ya barangkali bisa kita ikut belajar di situ misalnya, karena selalu kita mengajak kepada kebaikan. Saya misalnya tidak pernah lihat itu orang berkata berlebihan, selalu rendah hati misalnya, rendah hati mengajak kepada kebaikan. Itu barangkali bayangannya ya. Ya kalau misalnya di luar sana ada yang mengajarkan seperti itu, ya mungkin barangkali itulah jalannya mereka, tetapi itu kita tidak boleh ikuti itu. Mungkin mereka itulah ilmu yang didapatkan oleh artinya gurunya misalnya. Jadi begitulah dia pahami, dia dijalankan dia. Tapi sesungguhnya kita di sini di tarekat yang ada silsilahnya, namanya kebenaran itu tidak boleh dicampuri, tidak boleh. Namanya ilmu kebenaran itu tidak boleh dikotori. Karena buat apa kita selalu misalnya beramal,
Lalu kita sholat taubat, bersalawat, berzikir. Selesai kita berzikir, kita keluar dari rumah. Kita pergi misalnya dapat teman minum, ambil segelas minum. Akhirnya apa? Minuman tadi itu jadi kotoran masuk. Jadi kotoran. Inilah misalnya yang tidak boleh. Jadi insya Allah ilmu kebenaran itu dibawa, insya Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus seperti itu. Itu. Ya. Saya Bang mau juga bertanya sedikit. Ya, silakan. Masalah tarekat, karena ada juga sebagian mengatakan mengaku dirinya sebagai tarekat tapi tidak sholat. Istilahnya apakah itu sebagian tarekat yang tidak resmi itu bagaimana Bang? Oh ya. Jadi baik. Tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Kita tidak bisa terlalu berlebihan lari ke sana cerita. Tapi contohnya kita di sini saja. Misalnya kita di sini. Kita sudah belajar ilmu tarekat. Karena kita sudah dipahamkan oleh Syekh Mursi. Kalau begitu tidak usah misalnya sholat. Kenapa? Saya kan sudah paham. Apalagi mau sholat? Saya sudah paham. Waktu itu kan? Jadi apakah ini benar atau tidak? Coba kembali kita bertanya. Benar atau tidak? Sedangkan ini sholat adalah kewajiban kita. Kewajiban. Jadi mungkin ada beranggapan misalnya, kenapa lagi kita sholat? Diri kita ini kan sudah sholat. Misalnya dia bilang, misalnya sholat duhur, ini badan ini depan belakang kiri kanan 4 rakaat, misalnya saja. Kenapa lagi kita sholat? Nah itu sudah sholat duhur itu. Itu bisa saja seperti itu. Itulah gambaran dikasih oleh Allah melalui daripada guru-guru kita, supaya kita betul-betul meyakini bahwa memang betul badan kita ini adalah dari situ sumbernya. Jadi harus kita sholat karena memang kewajiban. Jadi yang seperti itu sebenarnya kita tidak boleh ikuti. Mudah-mudahan yang seperti itu pemahamannya bisa berubah kembali kepada jalan yang benar. Itu barangkali jawabannya. Karena waktu ini sudah 11:30, mungkin sampai di sini. Teman-teman di luar, saudara-saudara kita di luar sana, kita ambil kesimpulan tadi ini bahwa marilah kita sama-sama belajar bertauhid yang sesungguhnya melalui tarekat. Tarekat apa saja? Karena tarekat itu kan banyak. Silakan cari tarekat yang penting, yang bersanad, yang bersilsilah. Situlah kita belajar. Insya Allah ada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Insya Allah saya ulangi kembali, ada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Maka itulah jalan keselamatan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Pada teman-teman, tonton terus Pandai-Pandai. Mudah-mudahan ini ada berkahnya kepada kami dan yang menonton konten ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi, diridai oleh Allah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.